Dunia psikologi barat telah menganggap dunia timur tidak berkontribusi terhadap dunia psikologi. Nah pemirsa Tuar Channel, mari kita lihat literatur dunia timur tentang pikiran manusia. Apakah seperti dituduhkan dunia barat? Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Saya sangat terkejut setelah melihat dan membaca Yoga Sutra Patanjali. Yoga Sutra Patanjali ini berasal dari tahun 1200 sebelum Masehi. Ternyata, mereka tidak hanya mencakup semua aspek yang ditangani oleh psikologi modern, tetapi juga Yoga Sutra Patanjali juga menanagani bagian-bagian yang lebih kecil dan rumit yang selama ini belum pernah dikaji oleh ilmu psikologi barat, bahkan dalam tataran konsep pun saja belum. Oleh karena itu Yoga Sutra Patanjali sering disebut sebagai Bharatya Manasastra, yang tidak banyak diketahui orang. Nah pemirsa Tuar Channel, ternyata kebanyakan dari kita hanya mengenal pikiran. Sedangkan atribut dan wujud pikiran hanya sedikit yang tahu, apalagi menyangkut bagaimana mekanisme dari pikiran itu bekerja. Oleh karena itu mari sisihkan sedikit waktu untuk memahami pikiran, sekedar menambah wawasan dengan tujuan meningkatkan pemahaman kita tentang pikiran. Pikiran itu penuh dengan teka-teki. Kajian komprehensif tentang pikiran dalam literatur timur seperti Sanata Dharma dirinci sebagai antahkarana. Dalam antahkarana atau pikiran memiliki 4 selubung. Selubung ini adalah organ persepsi internal yang membentuk bagi-bagian pikiran. Bagian-bagian pikiran atau selubung pikiran berjumlah 4. Bagian-bagian ini memiliki fungsi sebagai manas, citta, buddhi dan ahankara. Artinya selain pikiran yang kita kenal selama ini, ternyata ada juga bentuk yang lain yaitu manas, citta, buddhi dan ahankara. Secara rinci fungsi-fungsi pikiran menurut S.B. Gogat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, manas adalah pemikiran yang biasa dan tidak menentu, hanya menyadari bahwa ada sesuatu dan secara otomatis mencatat fakta-fakta yang dirasakan oleh indera. Yang kedua adalah citta, di mana tindakan bawah sadar, ingatan, dan sebagainya disebabkan oleh selubung yang namanya citta. Fungsi citta adalah cinta, yaitu kemampuan melakukan kontemplasi. Yang ketiga adalah buddhi. Buddhi ini menentukan, memutuskan dan secara logis sampai pada menyimpulan bahwa sesuatu itu ada. Artinya ketika sesuatu itu diputuskan atau ditentukan, hal ini merupakan fungsi dari pikiran buddhi. Buddhi ini sering dikenal juga dengan akal atau intelek manusia. Dan yang terakhir dikenal dengan nama ahankara atau ego. Ego itu, penegasan, atau artinya, saya tahu. Ketika Anda mengetahui bahwa ada sesuatu di depan Anda, atau Anda tahu karena mengetahuinya. Aku tahu ini dan itu, aku adalah orang yang kuat. Penegasan seperti ini dikaitkan dengan individualitas seseorang adalah hasil kerja ahamkara atau selubung pikiran yang disebut ego. Konsep ego dan egoisme ini tidak sederhana. Pemirsa Tuar, saya akan menyajikan pada video berikutnya agar tidak terlalu panjang. Kognisi dan pikiran sangat menarik untuk diketahui dan dipelajari karena pengaruh pikiran luar biasa pada kehidupan seseorang, terlebih lagi bagi saya pribadi sebagai seorang pendidik.